Silakan Abdul Kohar. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kenapa mic saya, teman-teman? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Saya sudah dengar Bang. Silakan. Ya kan? Udah nyala kan? Udah nyala kan? Apanya ini udah nyala? Belum Bang. Coba nyalain Oh, iya. kamera dulu. Yuk. Coba Bang, duduk dulu yang tenang. Duduk yang tenang Bang. Abang nggak bisa pakai baju. Oh ya, tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Astaga. Sudah saya ajarin orang muslim sopan santun. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya ya pakai baju lah. Malah jadi saya yang ngajarin mereka loh. Coba. Nah, gitu kan enak dilihat Bang. Aduh. Lihat nih Ustadz. Lihat nih umat Anda nih Ustadz. Abang sudah nyimak dari tadi? Sudah. Oke, apa yang mau Anda tanggapi? Silakan Bang. Tema yang lain aja Pak ya. Kalau yang itu ribet. Ribet. Sebentar. Anda mengerti tidak yang saya utarakan tadi? Bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Ya, betul. Oke. Anda setuju tidak bahwasanya Al-Quran itulah hadis yang sebaik-baiknya? Ya, benar. Oke. Anda setuju tidak bahwa Allah menantang supaya umat manusia bahkan jin, setan untuk membuat yang semisal hadis yang semisal yang dari Allah itu? Setuju? Ya, setuju. Nah, sekarang siapa yang membuat itu? Yang membuat hadis yang semisal hadis dari Allah? Para pemuka agama. Iya. Para pemuka agama, Bang. Dan akhirnya kalian lebih mengikuti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian pergi ke Arab mencium batu. Betul tidak? Sekarang saya tanya, betul tidak kalian berangkat ke Arab mencium batu di sana? Ya, betul kalau punya duit. Kalau punya Nah, duit. betul. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada, wahai kaum muslimin, pergilah engkau ke Arab dan di sana ada batu, ciumilah batu. Nggak ada. Coba di Quran surat berapa, ayat berapa ada perintah suruh nyiumin sebongkah batu? Di mana? Aduh, kalau suruh lihat Quran saya belum begitu paham benar. Suara Bang kecil banget Bang. Coba agak nggak jelas Bang. Ya kalau Anda tanya saya suruh lihat di Quran, saya belum pernah dengar kok. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Nah, berarti apa yang kalian kerjakan akibat daripada kalian bukan mengikuti hadis yang benar, tetapi karena mengikuti hadis yang dikarang-karang. Kemudian, setuju? Setuju. Nah, di dalam hadis yang benar tersebut diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Setuju? Ya. Nah, kalau sudah ke situ langsung mulai ragu-ragu dia. Ragu. Coba. Benarkah Al-Quran atau hadis yang paling baik, yaitu Al-Quran, memerintahkan kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada Injil? Kalau kita tidak mengerti Al-Quran, kita mesti bertanya kepada surat yang sebelumnya. Ya, nah makanya berarti intinya adalah Quran menyuruh kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Setuju? Setuju. Nah, terus kenapa Anda tidak mau? Silakan. Kenapa Anda tidak mau? Gimana ya? Memang udah dari sananya sudah begitu.
Nah, karena kalian hanya mengikuti pemuka-pemuka agama. Mirip sama RK. Iya, di dalam Alkitab dibilang jangan engkau sujud menyembah patung. Tapi karena pemuka agama kerjasama dengan bisnis pembuat patung, akhirnya RK nyembah patung. Makanya bang, yang kita ikuti itu adalah sumber yang paling tinggi otoritasnya. Jangan kita malah mengikuti apa kata-kata orang, katanya. Sudah dibilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di atas. Baik yang ada di bumi, baik yang ada di laut. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, kata RK, boleh nyembah patung. Karena apa? Karena katanya ngikutin orang-orang terdahulu. Ikut. Percaya sama saya bang, 98% orang beragama ikut-ikutan aja. Nah, disinilah saya mengajak kepada teman-teman, baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen, yang manapun, jangan cuma ikut-ikutan. Jadi orang harus kritis. Begitu. Setuju Anda? Setuju bang, setuju. Iya, begitu bang. Percayalah bang, bahwa Tuhan itu senang dengan manusia yang haus akan kebenaran, yang mencari kebenaran. Begitu bang. Jadi kalau Anda mencari kebenaran bang, niscaya bang, Anda akan mendapatkannya. Seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa ya yang mencari dia mendapatkan, barang siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan baginya. Seperti itu bang. Ya. Oke. Oke, makasih ya bang ya. Saya turunkan ya. Oke, makasih bang. Oke, baik. Shalom. Ya, begitu ya. Yuk silakan yang lain, yuk silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Kanda Muslim. Aduh, hidung saya teman-teman. Kanda Muslim silakan, Kanda. Ya, halo. Silakan, nyalakan kamera dulu bang. Bentar, Des. Bentar. Ya kan, saya menyerukan ini supaya jangan kita itu mengkultuskan benda-benda mati, batu kah, patung kah, jangan dikultuskan. Mana kamera saya ini ya? Saya ajak yang benar malah saya dimarahin. Nah, coba tuh sudah saya kirimkan bang. Oke. Ya. Kanda, Gimana, Des? apakah Anda seorang Muslim bang? Ya, saya seorang Muslim, Bang Edis. Oke. Coba cari dulu tempat duduknya bang yang bagus biar Anda nggak gerak kesana kian kemari bang. Coba cari dulu tempat yang tenang gitu. Jangan ada silau-silaunya bang. Coba kalau bisa sinar itu mengenai wajah Anda, jangan mengenai wajah saya. Nah itu dong ya. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, kalau saya tadi memang mengikuti ya beberapa obrolan tadi, sejak udah lama lah saya ngikutinnya. Obrolan yang tentang Al-Quran tadi, memang benar Al-Quran itu juga sebagai hadis, ya, dan juga memang benar Allah ayat sebagus Al-Quran gitulah, semisal Al-Quran. Tetapi yang pertama, Allah itu menantang bukan kaum muslimin yang pertama, tetapi menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Iya, justru yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah kalian.
Jangan dipotong dulu. Silakan, silakan. Nah, yang kedua, kalau Anda tadi ngomong bahwa kami, ulama-ulama kami membuat hadis yang baru seperti hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat siapa, nah gitu kan. Nah, itu bukan mereka yang buat, mereka hanya membukukan, Des. Mereka itu hanya membukukan perkataan-perkataan Nabi Muhammad, karena di dalam Islam bukan hanya Al-Quran yang menjadi dasar kami. Nah, di dalam Islam itu agama yang memiliki dasar. Nah, apapun hujah kita, apapun hukum yang akan kita bicarakan kepada orang lain, itu harus ada dasarnya, yaitu Al-Quran yang pertama. Yang kedua hadis. Hadis itu berkeadaan Nabi. Al-Quran itu berkeadaan Allah. Al-Quran itu. Nah, hadis Bukhari itu adalah perkataan Nabi yang dibukukan. Itu, Des. Jadi bukan perkataan Bukhari, bukan itu. Oke, sudah. Mm-mm. Bisa saya tanggapi sekarang? Mm-mm. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Baik. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah Allah menurunkan kitab hadis? Ya, Al-Quran. Coba dijawab dulu. Apakah Allah menurunkan hadis yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran. Allah katakan tentang kitab hadis tersebut. Dengan perkataan mana lagi? Dengan hadis mana lagi engkau akan percaya? Coba nih, saya tunjukkan. Ini sebuah kritik ini kepada kalian. Kenapa kalian masih mempercayai hadis-hadis yang lain? Coba, saya balikkan lagi kamera saya. Saya kasih tunjuk. Surat Al-Jathiyah ayat ke-6. Apa di sini dikatakan? Itulah, betul? Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenar-benarnya. Maka dengan hadits mana lagi? Nih, dikatakan di dalam bahasa aslinya, fabi ayyi hadisim. Maka dengan hadis yang manakah lagi mereka akan beriman? Ya. Oke, kata-kata ini menunjukkan kepada Anda bahwa hadis-hadis yang dari Allah ini sudah cukup, betul? Tidak, Des. Coba, Nah, seperti ini. kalau misalnya saya bilang kepada Anda begini, sebentar, saya bilang Anda begini, saya memberikan kepadamu hadis perkataan. Ya. Lalu saya bilang begini, lalu mau dengan perkataan yang mana lagi engkau akan percaya? Ya. Berarti ada nggak perkataan yang lain yang saya maksud di situ? Ya, mungkin Harusnya ya, tidak ada, betul? Ya, tidak ada. Memang. Iya, ini jelas nih. Maka dengan perkataan, nah kata perkataan ini bahasa Arabnya adalah hadis, setuju? Ya. Nah, maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman? Nih, fabi ayyi hadisim bidallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman sesudah Allah dan keterangan-keterangannya. Justru ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin wal muslimat supaya kalian jangan percaya lagi kepada hadis-hadis yang lain. Ya. Nah, kenapa justru kalian percaya kepada hadis yang lain yang mengatakan bahwa, contoh, kalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka, susahin hidupnya, tutup gerejanya, susahin sempitin jalannya, gimana? Tanggapin nggak? Silakan. Nah, Silakan. jadi guys, nah di Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa kita pahami secara memakai Al-Quran saja, nggak bisa, karena Al-Quran itu sifatnya di universal, dia umum sifatnya,
luas sifatnya, Dis. Contohnya gini, Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat, dan Al-Quran juga memerintahkan sholat, ya kan? Nah, kemudian apakah Al-Quran mengajarkan kita cara untuk berwudu dan cara sholat? Nggak ada di Al-Quran Baik. memerintahkan cara Berarti itu, Anda Dis. menganggap bahwa Al-Quran tidak lengkap? Bukan tidak lengkap, karena Al-Quran itu dia umum, secara umum. Nah, penjelasan Al-Quran itu ada di hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya, Berarti- hadis Nabi itu adalah pendukung dari Al-Quran, bukannya mau berlawanan dengan Al-Quran. Hadis itu ada untuk menjelaskan Al-Quran. Berlawanan. Untuk Baik, bukan saya akan tunjukkan. melawan Saya akan Al-Quran. tunjukkan. Oke. Nah, tunjukkan Boleh salah Anda satu mengklaim seperti itu, hadis boleh. Saya yang akan bukakan. melawan Al-Quran. Baik, surat Al-Ahzab ayat ke-70 ya. Oke, saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Jangan Anda bilang hadis tidak melawan Al-Qur'an. Oke. Apa di sini dikatakan dalam Al-Ahzab ayat 70? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah. Perkataan yang benar. Oke, menurut Al-Qur'an disuruh berkata yang benar, betul? Ya. Menurut hadis, saya tunjukkan dulu hadisnya, biar Anda bilang bahwa Anda mengikuti hadis yang lain. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya di sini supaya Anda mengerti yang dimaksud bahwa Anda sudah mengikuti hadis-hadis yang lain. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini hadis, ini juga hadis. Sebentar, Bang. Ini hadis juga ya. Ya. Oke, ini hadis Allah atau perkataan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan yang benar. Ini juga hadis. Tetapi hadis konon katanya dari Muhammad. Katanya dari Muhammad. Katanya. Kan katanya. Hadis itu kan berisi katanya kan. Katanya. Kata ini. Nih, lihat nih. Ini loh. Katanya. Nah, perhatikan. Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan. Jadi intinya begini. Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk kata hadis ini ya. Kata hadis ini Muhammad ngomong gitu. Bahwa Nabi berkata boleh berdusta di dalam 3 perkara. Setuju? Ya, benar. Nah, menurut hadis yang dari Allah, janganlah kamu katakan selain daripada yang benar. Betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, bertentangan nggak hadis Allah dengan hadis yang konon katanya kata Muhammad? Ya, kalau ayat ini dengan hadis yang itu memang bertentangan. Nah, Tetapi, berarti bagaimana ada klaim ayat Anda yang tadi yang lain. mengatakan bahwa hadis datang mau membenarkan apa yang ada di hadis Allah? ada ayat yang lain yang menyatakan untuk keringanan untuk berbohong itu. Makan babi aja, Des, yang tadinya haram ketika di hutan tidak ada apa-apa lagi selain babi untuk dimakan. Kalau Anda tidak makan maka Anda akan mati. Boleh makan babi. Baik, Jangan saya kasih contoh lagi. Nggak apa-apa, kita kasih contoh yang paling banyak ya Bang ya. Sekarang. Sebentar deh, sebentar. Artinya silakan. dalam Islam ini, Des, Allah memberikan kelonggaran. Kelonggaran tetapi masih dilihat. Apakah kalau diberi kelonggaran ini manfaatnya akan lebih besar daripada mudorotnya atau mudorotnya? Mudorot itu maksudnya ketidakgunaan, kerugian. Apakah keuntungan lebih besar daripada kerugian yang akan kita dapat kalau kita berbohong? Baik. Kan seperti itu. Nah, kalau keuntungannya lebih besar, dimaafkan untuk berbohong itu karena demi mencapai keuntungan yang lebih besar, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih seperti itu. Berarti boleh berdusta dalam perkara-perkara tertentu. Misalnya seorang suami pada istri atau istri kepada suami. Ya. Boleh berdusta. Baik.
Nah, makanya saya bilang akibat dari mereka menciptakan, membuat hadis-hadis yang semisal Quran, makanya kalian sudah berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya kasih tunjuk, Bang. Coba saya kasih tunjuk. Ini ada Quran surat An-Nahl ayat 105. Coba bacakan, Bang. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, coba. Seseorang yang berbohong, mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Jangan membisukan diri, Bang. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Sebentar, Bang. Lagi cari ayat Quran juga, Dis. Bentar ya. Waduh. Kan bukan ustadz juga, jadi nggak terlalu banyak hafal Al-Quran. Ya Nanti saya sudah, carikan. silakan, Bang. Silakan. Yo. Memang sulit ya, teman-teman ya. Gimana tidak banyak umat muslim seperti ini yang merontok imannya nonton channel ini. Pantesan Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau kamu imanmu tidak kuat, nonton sana, kamu tonton 1 jam, kamu akan marah-marah. 2 jam kamu sudah mulai mikir, 3 jam kamu besok kesini mau membela-bela Edis. Berat ini saudara-saudara. Ayo Kanda, jangan lama-lama. Ayo. Jangan lama-lama. Ya silakan. Kan di awal sudah saya bilang, dalam Islam itu rujukan kami bukan hanya satu. Berarti kalian harus menduakan kitabullah ya. Karena memang Nabi itu ketika Nabi berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi ya itulah wahyu. Oke, ketika dia berbicara, dia tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi wahyu. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang diriwayatkan oleh hadis bahwa Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Saya tunjukkan. Bentar ya. Saya tunjukkan kepada Anda tentang hadis ini. Oke. Ini sebuah hadis, Bang. Oke. Suatu ketika di dalam hadis diriwayatkan begini, Bang ya, dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Baik, akibat ini dicatat dalam hadis riwayat Muslim nomor 4358. Akibat daripada mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak berasal dari hawa nafsunya, mereka gagal panen nggak? Jangan meninggal dulu, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Coba jujur, Bang. Akibat daripada tenang. Akibat daripada mengikuti perkataan baginda Nabi, mereka mengalami kegagalan panen, betul? Tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Ya. Oke. Ini loh judulnya aja, Bang, lihat, Bang. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Apa salahnya sang Nabi? Dia bilang, dia ajarin petani kurma itu untuk tidak mengawinkan benang sari dan putik. Abang tahu benang sari dan putik nggak? Ya, tahu. Nah, biasanya itu kan kalau alamiah, biasanya kan kupu-kupu atau kumbang yang nempelin mereka kan. Nah, mereka buat itu manual. Ditempelin pakai manual. Begitu. Nah, makanya Nabi berbicara kepada mereka, sekiranya mereka tidak melakukannya, mengawinkan dengan manual itu, kurma itu tetap baik-baik saja. Tapi setelah itu, kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Nggak ada buahnya, Bang. Oke?
Berarti mereka akibat daripada mengikuti sang nabi, mereka mengalami gagal panen. Setuju? Ya. Nah, lalu setelah mereka gagal panen, apa kata Nabi? Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, betul? Nah, berarti di sini sang Nabi salah ngomong, setuju? Coba lihat penjelasannya, Des. Penjelasan hadis. Oke, kita lihat nih. Penjelasan lebih lengkap terkait hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 4358. Dikutip dari ayahnya Musa bin Tahlah, saya berkata, saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan cara meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tahlah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu lagi secara manual. Oke? Maksudnya mengawinkan benang sari dan putik itu loh, ditempel-tempel manual, nggak lagi. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah. Nah loh. Ya? Lalu Rasulullah bersabda, jika okulasi perkawinan pohon kurma itu tidak berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat saja secara pribadi. Oleh karena itu janganlah menyalahkanku. Nah mulai ngeles dia kan? Jangan menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi jika aku diberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, hendaklah kalian menerimanya karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Nah, berarti waktu Muhammad di sini ngomong, berarti dia salah, setuju? Ya. Nah, padahal kamu berkata, sesungguhnya apa yang terucap daripada mulut sang Nabi tidaklah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari apa yang diwahyukan. Setuju? Saya jelaskan kembali ya, Dis ya. Mana? Yang saya katakan tadi, apa yang sesungguhnya yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Itu yang terkait agama. Itu kan tadi kan terkait dunia. Makanya ditutup oleh Rasulullah di situ, sesungguhnya kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian. Berarti kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu, betul? Iya, iya dong. Oke, kalau urusan dunia Muhammad tidak tahu. Baik. Masing-masing. Baik. Tapi kalau Baik. agama, Nabi Muhammad itu loh. Oke, baik. Saya akan bacakan kepada kalian surat Al-Isra. Diperhatikan ya. Saya bacakan nih. Pokoknya saya hantam terus dengan Al-Quran sendiri. Perhatikan. Baik. Pernah Anda mendengar? Janganlah kamu mengatakan sesuatu jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kalian akan dipertanggungjawabkan. Pernah dengar ayat itu? Ya. Oke. Kalau memang sudah dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, di situ Muhammad memiliki pengetahuan nggak tentang perkurmaan? Ya itu kan hanya pendapat, Dis. Astaga, saya ulang lagi nih.